Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Mr. Alfi Banda, melalui channel pendidikan wartawan cilik SDN 87 Ambon. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang penggunaan aplikasi Kahoot melalui web browser via laptop ya. Yang pertama harus diperhatikan oleh kawan-kawan adalah aplikasi atau Kahoot sendiri kita telah terregistrasi ya. Akun kita sudah terregistrasi karena kita akan masuk sebagai guru atau pendidik untuk membuat perintah baik berupa kuis maupun soal ya. Ya, silahkan kawan-kawan ke browser. Di sini saya menggunakan Chrome ya. Pada kolom pencarian di atas kawan-kawan ketik kahoot.com. Oke, enter. Ya, kita telah masuk pada halaman Kahoot ya. Di sini kita langsung login saja ya. Untuk pendaftaran akun saya sudah buat tutorialnya pada video sebelumnya, silahkan nonton pada channel saya ya. Oke, kita langsung login aja ya. Oke, silakan kawan-kawan memilih login. Ya, kita sudah berada pada halaman utama Kahoot. Ini tampilan pada menu home-nya ya. Oke, di sini yang akan kita buat pertama adalah membuat perintah berupa soal maupun kuis. Untuk membuat soal via Kahoot, yang pertama kawan-kawan kita memilih create ya. Klik create. Oke, ini adalah halaman dimana tempat kita akan merakit soal, termasuk menentukan limit waktunya, poinnya ya. Kemudian kita juga bisa menyisipkan gambar ataupun video ya. Oke, di sebelah kiri ini adalah slide ya. Ini kuis 1, ini artinya soal nomor 1 ya. Nanti ketika kita sudah add question selanjutnya, maka slide ini akan bertambah. Ya, kita mulai dulu di bar atas ini ya. Oke, kita di sini tempat menulis soal. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang aplikasi Kahoot. Aplikasi Kahoot ini punya keterbatasan, salah satunya adalah jumlah karakter pada saat kita menginput soal maupun kunci jawaban itu ada batasan. Bisa dilihat di kanan sini ya. Di sini 120 karakter ya, 120 huruf atau karakter yang hanya difasilitasi. Oke. Kemudian untuk kunci jawaban juga ada ketentuan ya, ini hanya 74 karakter untuk kunci jawaban. Nah, tapi ada trik gimana supaya misalnya soal kita memiliki narasi misalnya atau deskripsi atau katakanlah stimulus lah yang memang membutuhkan karakter banyak. Triknya nanti saya sampaikan. Yang pertama kita buat dulu soal nomor 1. Sebelum membuat soal, saya sarankan buat kawan-kawan siapkan dulu soalnya di Microsoft Word atau di
tempat sejenisnya yang mudah kita akses. Ini contoh soal yang akan saya upload masuk ke Kahoot ya. Saya siapkan contoh 5 soal untuk praktek pada video ini ya. Oke, soalnya sudah saya siapkan dan ini ada beberapa gambar yang akan kita input masuk ke Kahoot ya. Ya, kita mulai di soal nomor 1 di tempat mengetik soal ini. Saya bisa langsung aja copy ya. Kita bisa lihat soal ini berapa karakter. Kita blok dulu ya. Kita lihat di sini ada 132 karakter ya untuk soal ini ya. Oke, sementara fasilitas yang ada di sini 120. Oke, triknya gini supaya memudahkan dan bisa terakomodir di dalam Kahoot ya untuk soal yang panjang. Kawan-kawan bisa manfaatkan aplikasi Snipping Tools yang rata-rata di semua Windows itu sudah ada tanpa diinstal ya. Contohnya gini. Caranya kita kalau menggunakan Windows 10 di kotak search cari aja snip, ketik ya, baru ketik SN aja udah muncul ini Snipping Tools. Klik. Soal ini kita jadikan sebagai gambar karena karakternya panjang. Oke, saya ambil sebagian dulu, misalnya ini ya, saya copy, dibawa ke Kahoot, dipaste, nomornya dihapus ya karena nanti kita akan acak ya. Kita akan menjadikan sebagian soal yang belum masuk tadi sebagai gambar. Ini trik supaya bisa mengakomodir soal yang panjang. Oke, kemudian pilih save soal nomor 1. Oke, save. Kita kembali ke Kahoot ya, kita upload ya, pilih image, upload image soal nomor 1 tadi. Nah, kelanjutan dari atas seperti ini, cermati terjemahan Quran surat Al-Ikhlas berikut. Nah, oke, seperti itu. Kemudian kunci jawaban di sini, soal yang saya sediakan ini menggunakan kunci jawaban dalam bentuk gambar. Nah, ini sudah saya jadikan gambarnya ya, di folder sudah saya simpan. Saya akan masukkan di sini. Ini fasilitas yang ada pada akun premium dan tidak ada pada akun free. Di akun premium ini kita bisa memasukkan gambar pada pilihan jawaban. Oke, saya masukkan. Kemudian caranya gini ya, di sebelah kanan ada logo image atau gambar ya, kemudian klik upload image. Oke, ini kunci jawaban yang pilihan jawaban pertama. Kemudian yang kedua lagi, ini untuk soal yang menggunakan yang kunci jawabannya menggunakan gambar. Triknya seperti ini kawan-kawan. Oke, kemudian pilihan keempat. Oke, setelah soal dan pilihan jawaban masuk, kita tentukan time limitnya. Untuk menentukan waktu, kawan-kawan harus perhatikan juga soal yang kita uji ke siswa ini membutuhkan siswa berpikir atau tidak ya. Misalnya gini, soalnya berada pada level penalaran atau analisis otomatis, waktunya juga harus diperhatikan atau diperlambat ya. Jangan sampai mereka belum selesai menjawab, soalnya sudah berpindah otomatis ya. Oke, di sini saya misalnya memilih 60 menit detik ya, 1 menit. Kemudian poin, silahkan poin ini ditentukan ya. Di sini ada 3 versi, 0, kemudian 1000, kemudian 2000. Untuk poin ini tidak
berpengaruh pada pembobotan soal. Tetapi pada poin ini hanya sebagai penyemangat untuk siswa pada saat menjawab soal. Ya, siswa akan mendapat poin 1000 sesuai yang kita tetapkan ketika jawaban yang mereka tetapkan itu benar, ya, dan kemudian kecepatan menjawab, ya. Setelah itu kita tetapkan kunci jawaban. Oke, misalnya ini saya tetapkan kunci jawaban. Jika sudah, maka soal nomor 1 telah selesai. Yang berikut kawan-kawan silakan pilih add question. Kita akan membuat soal nomor 2. Di sini saya mencoba membuat beberapa variasi soal sebagai panduan. Soal nomor 2 ini soal yang menggunakan stimulus gambar. Ya, oke. Bisa diambil dulu perintahnya. Berarti masih kuis, ya. Kemudian saya paste di situ, nomornya saya hapus. Ya, di sini gambar sikap hormat pada orang tua, ya. Saya masukkan gambarnya di sini, ya, upload image seperti tadi. Gambarnya sudah saya siapkan. Kemudian masukkan pilihan jawaban pertama. Ya. Setelah itu seperti tadi kita tetap tentukan time limitnya atau waktunya. Misalnya di sini saya menggunakan 60 detik 1 menit, poinnya masih sama. Ya, tetapkan lagi kunci jawaban. Ya. Kita melihat lagi soal nomor 3. Ya. Soal nomor 3 ini saya mencoba versi puzzle, ya. Oke. Maka saya tambahkan soal nomor 3. Di sini ada fasilitas puzzle. Oke. Nah, saya masukkan dulu perintahnya. Ya, biasanya kita buat perintah untuk soal yang bertipe puzzle ini, urutkan rukun urutan undi. Oke, kita masukkan urutan yang pertama. Kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga udah, yang keempat. Ya, ini contoh aja. Nanti bisa disesuaikan dengan mapel kawan-kawan sekalian. Nah, karena ini soal puzzle, ya. Jadi kunci urutannya seperti ini: merah, biru, kuning, hijau. Dan nanti kita akan memilih acak. Ini akan teracak dan siswa akan mengurutkan. Ya. Kembali kita menentukan waktunya lagi, ya. Oke, sudah, ya, 60 detik poin. Oke, sekarang soal yang keempat. Kembali add question. Kita lihat lagi soal keempat ini. Ya, soal ini hampir mirip dengan soal nomor 1, ya. Soal yang mempunyai karakter lebih dari 120. Triknya seperti tadi, gunakan snipping tools, new, lalu blok sebagian teks, ya, untuk dijadikan gambar. Oke, saya lewatkan aja untuk soal nomor 4 karena sudah sama dengan soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 5, nah kawan-kawan bisa lihat ini soal jawaban singkat, ya, atau isian. Ya, saya kopikan sekali soalnya untuk dimasukkan ke Kahoot. Nah, di sini ada fasilitas open ended. Nah, ini untuk jawaban singkat. Saya masukkan soalnya yang tadi, ya. Ya. Kemudian kunci jawabannya.
Seperti itu misalnya. Kemudian tentukan waktunya, misalnya 1 menit untuk mengerjakan soal ini. Poinnya masih sama misalnya. Ya, oke. Selesai ya. Nah, jika ada soal untuk kunci jawaban atau soal isian atau soal jawaban singkat yang menuntut kunci jawabannya lebih dari satu, kawan-kawan bisa nanti tambahkan di sini ya. Tambahkan kunci jawaban alternatif ya, karena di sini aplikasi hanya membenarkan jawaban yang sudah kita tetapkan ya. Contohnya Indonesia merdeka pada tanggal titik-titik ya. Kalau ada siswa yang menjawab 17 Agustus 1945 dengan kunci jawaban yang kita tetapkan 17.08.1945, otomatis akan salah padahal maksud jawabannya benar. Maka solusinya kita tambahkan kunci jawaban otomatis ya. Bisa 1, bisa ditambahkan 2, bisa juga 3 ya. Seperti ini kunci jawabannya. Jika sudah selesai kawan-kawan, karena ini pasti jawabannya cuma 1, maka saya tidak memasukkan alternatif kunci jawaban. Oke, jika sudah selesai, kita misalnya ini soalnya udah selesai semua, saya hanya buat 4 sebagai contoh. Kemudian kawan-kawan pilih done di kanan berwarna hijau di atas ya. Oke, kita akan menulis judul ini ya. Untuk mengaturnya kita dari sini kawan-kawan. Ini ya. Di enter Kahoot title ini silahkan judul soalnya apa, misalnya latihan mapel AI dan budi pekerti. Oke. Perintahnya boleh dikosongkan atau mungkin mau beri perintah kerjakanlah dengan jujur, atau dikosongkan juga boleh ya. Ini kita tetapkan disimpan di drive Kahoot kita ya. Kemudian language-nya saya sarankan semua menggunakan bahasa Indonesia supaya tampil di handphone siswa nantinya juga menggunakan bahasa Indonesia. Pada bagian visibility di sini ada beberapa pilihan, only you, everyone, dan unlisted ya. Silahkan kawan-kawan jika misalnya mau ini digunakan hanya untuk kepentingan kita, maka kliknya only you ya, ataukah dilihat oleh semua orang, atau artinya soal ini bisa dipakai siapa saja ya. Tapi karena ini cuman latihan saja, saya hanya privasi saya, kliknya di sini. Oke, tapi kalau saya sarankan kawan-kawan sudah buat soal, dipilih everyone supaya teman-teman guru yang lain juga bisa gunakan soal yang kita buat ya. Setelah itu pilih done. Oke, proses simpan sudah selesai ya. Kemudian bagaimana kita mau melihat soal kita bisa preview dulu ya. Kawan-kawan bisa preview dulu untuk melihat prosesnya. Nah, ini ketika diuji seperti ini. Oke, waktunya berjalan di samping. Kemudian soal kita sudah selesai, saatnya kita menguji ya. Kawan-kawan bisa memilih exit ya, keluar dari draft pengetikan soal. Oke, saatnya kita menguji. Soal kita ini masih tertulis draft. Nah, kalau soal kita ada warning draft, ini soal kita harus ditelaah lagi, ada yang belum lengkap. Caranya klik titik 3 lalu edit. Kita cek lagi di soal nomor 2, jangan sampai ada yang belum diberikan kunci. Di soal nomor 3, nomor 4, oke, sudah ya.
kemudian cek lagi di settingan, jika sudah done ya, oke, done ya. Tampilan seperti ini, klik done. Kita akan lihat apakah masih draft ya. Soal kita sudah ada di MyKahoot ya, sudah berpindah ya. Ini sudah bisa diuji ya, kita sudah bisa menguji soal ini. Nah, bagaimana cara mengujinya? Ini ada dua tipe. Kita setelah soal selesai, silakan pilih play. Ada host ya, ini untuk live. Ketika kita memilih host, maka soal ini harus tatap muka ya. Ini bisa lihat gambarnya. Jadi kita harus tatap muka, soalnya harus ditampilkan di depan kelas, dan soalnya tidak muncul di handphone siswa. Yang muncul itu hanya kunci jawaban aja. Jadi siswa membaca soal di papan tulis atau slide yang kita tampilkan, dan mereka menjawab dari handphone. Nah, di sini untuk kebutuhan kita belajar dari rumah, kita pilihnya yang challenge ya. Di sini kita bisa mengatur soalnya nanti akan muncul di handphone siswa dan juga kunci jawabannya. Oke ya, saya pikir yang host ini mudah. Beberapa teman-teman sering mempraktekannya. Ini kita akan kenal ya. Ini untuk game tuan rumah ya. Kalau di kuisis disebut dengan game tuan rumah. Sekarang kawan-kawan harus menentukan batas waktu di mana siswa selesai, batas waktu mengerjakan soal ya. Artinya limit waktu soal ini dikerjakan kapan. Misalnya ditentukan sampai besok, mulai dari sekarang ya. Mereka bisa kerja dari sekarang sampai besok ya. Waktunya besoknya misalnya jam 12 siang ya. Ya, kemudian pada pilihan optionnya ya, yang ini kawan-kawan dikasih on ya, kemudian personalized-nya ini kawan-kawan ini tetap off ya. Kemudian ini dikasih on ya, ini untuk mengacak kunci jawaban ya, supaya seperti soal puzzle tadi ya. Tadi kan kita buatnya urutan, nanti dia akan teracak sehingga siswa mengurutkan sesuai urutan yang benar. Oke. Untuk nickname generator ini tidak perlu ya, ini tetap off karena kita membutuhkan analisis belajar ya, analisis hasil belajar supaya mereka join masuk dengan nama lengkap mereka dan memudahkan kita mengarsipkan sebagai administrasi kita. Oke, ini kelebihan Kahoot Premium ya. Player limitnya sampai 2000 orang ya. Kemudian create. Oke. Soal ini sudah bisa dikerjakan dari sekarang. Nah, mari kita buktikan. Yang kita kirim ke siswa adalah kode PIN ini ke siswa, atau bisa kita kopikan link langsung dibagikan ke mereka. Tapi kawan-kawan harus pastikan bahwa siswa kita itu di handphone mereka itu sudah terinstall juga aplikasi Kahoot versi APK ya, versi laptop Android ya, sehingga mereka hanya masuk untuk enter PIN. Nah, bagaimana akan masuk? Nah, saya copy pinnya ya.
biasanya saya bagikan ke grup WA kelas ya. Saya perintahkan, ayo masuk ke Kahoot dengan kode PIN berikut. Ya, ini kan kita buatkan soal ini sebagai pekerjaan rumah sampai besok jam 12 siang. Ya, kita umumkan lagi waktu mengerjakannya mulai dari sekarang sampai besok jam 12 siang. Otomatis kawan-kawan mereka harus mengerjakan soal sebelum jam 12 siang besok. Jika mereka melewati time limit yang sudah kita tetapkan, maka mereka tidak akan bisa masuk lagi ke soal tersebut. Nah, bagaimana cara joinnya? Kita bisa lihat tampilan handphone seperti ini. Ya, ini di laptop saya juga terinstall aplikasi Android ya. Jadi saya tidak perlu menggunakan HP lagi. Saya punya Android juga di laptop. Dan di sini saya sudah sediakan panduannya di channel YouTube saya. Silahkan di nonton ya gimana cara menjalankan Android di laptop ya. Ini aplikasinya ya. Oke, seperti ini tampilan Android versi laptop. Saya langsung buka Kahoot ya. Di sini saya baru install Kahoot. Ini sama aja dengan handphone ya. Sama saja dengan handphone. Oke, ini tampilan Kahoot versi Android. Nah, kawan-kawan nanti bisa menggunakan HP ya. Ini saya menggunakan yang versi Android versi desktop ya. Nah, di sini kita akan memasukkan misalnya ini handphone siswa. Setelah dikirim kodenya ke mereka, mereka akan memilih enter PIN. Ya, kemudian di game PIN ini mereka masukkan kode yang kita kirim tadi, kemudian pilih enter. Oke, ini soal kita tadi ya. Nah, kemudian ini ada time waktu yang ditunjukkan ya, 14 jam 20 menit ya. Dari sekarang sudah harus kerja ya. Next, mereka akan masukkan nama mereka, contoh submit ya, kemudian oke. Nah, mereka langsung kerja dari sana. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat ini soalnya muncul ya, soalnya muncul di handphone siswa. Ya, seperti ini mereka akan menjawab. Ya, ini jikalau jawabannya salah. Oke, berpindah ke soal nomor 2. Ya, gambar ini termasuk perilaku. Misalnya ini jawabannya benar. Oke, seperti ini proses siswa menjawab soal di handphone mereka. Kemudian berpindah lagi ya, puzzle. Nah, ini mereka akan mengurutkan ya, kemudian oke ya, seperti itu. Kemudian next lagi ke soal berikut. Ini udah diuji coba. Oke, dijawab. Ini jawaban singkat yang tadi ya. Nah, oke, jawabannya benar. Next. Ya,
ini hasilnya mereka sudah tampil ya. Dia mendapat 3033 poin ya. Oke. Kemudian setelah siswa mengerjakan ya, setelah siswa mengerjakan soalnya, di sini akan ada notifikasi untuk hasil ya, untuk hasil yang sudah didapatkan oleh soal ini ya. Ini saya contohkan satu siswa. Kawan-kawan bisa nanti lihat di reports. Nah, kita bisa lihat result yang terakhir ini ya. Ini ada notifikasi satu, ini playersnya satu, artinya satu orang yang mengerjakan soal ini ya. Kalau misalnya siswa kita ada 20 yang mengerjakan, maka di sini akan muncul 20. Nah, sekarang gimana kita dapatkan hasil belajarnya? Klik titik 3, kita pilih download report as Excel ya. Nanti filenya dalam bentuk Excel. Kita akan download sebagai analisis hasil belajar dan untuk mendapatkan nilai siswa. Oke, sudah terdownload di bawah. Saya buka. Resultnya dalam bentuk Excel ya. Ini sangat membantu sekali untuk kita membuat atau sebagai administrasi evaluasi. Oke, ini ada beberapa sheet di bawah ini, tinggal nanti disesuaikan yang mana menurut kawan-kawan yang sesuai dengan kebutuhan administrasi ya. Kalau misalnya yang dibutuhkan yang ini ya, biasanya kan kita menggunakan yang ini ya, seperti ini kan. Oke, nama siswanya di kiri seperti ini, nomor kita bisa edit supaya lebih mudah, nomor, nama siswa ya, nilai, kemudian ini bisa jadi soal nomor 1, 2, 3, 4. Oke, untuk kolom soalnya kita hapus aja ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini hampir mirip dengan kebutuhan kita di untuk administrasi evaluasi. Nah, ini hasil yang kita dapatkan. Nah, nanti perumusan nilainya tinggal kawan-kawan bulatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, terima kasih yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga tutorial ini dapat membantu kawan-kawan yang sedang mengawal pembelajaran dan penilaian daring dari rumah masing-masing, dan semoga juga dapat terbantukan. Jangan lupa like and subscribe channel ini hingga saya terus termotivasi untuk membuat panduan-panduan atau tutorial-tutorial lainnya yang dapat membantu kawan-kawan sekalian. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.